Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka an taj'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa'a huznina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan tetap bersemangat di jalan terindah ini, jalan kita menjadi ahlul Quran. Insyaallah kita akan siap berkorban apapun asal kita tetap di jalan yang paling bergengsi ini, perjalanan menjadi ahlul Quran. Insyaallah ini pembahasan puncak kita tentang dahsyatnya pengaruh menghafal Al-Quran. Saya ingatkan kembali bahwa menghafal Al-Quran memang kita punya target menambah hafalan, tapi itu bagian dari target menghafal. Tetapi target lain yang luar biasa lagi adalah yang kita jelaskan dua pertemuan yang lalu dan sekarang, insyaallah. Kita harus ingat selalu bahwa menghafal Al-Quran, ketika kita mengulang-ulang bacaan itu dan kita melakukannya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, dan juga kita berusaha untuk memahami makna dari yang kita hafal. Dan sekarang kita tidak punya alasan untuk mengatakan tidak memahami maknanya, karena terjemahannya baik per kata ataupun per kalimat sudah ada, sudah banyak tersedia. Nah, ketika kita selalu mengulang-ulang memurojaah hafalan kita, bahkan termasuk yang merasa paling lemah hafalannya, tetap proses ini adalah proses yang sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Karena pada hakikatnya baik yang kuat hafalannya atau yang lemah sama saja, sama-sama memurajaah, sama-sama mengulang-ulang menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sepakat, ketika kita mengulang-ulang ayat Allah, berarti kita akan semakin memperkuat getaran dari hafalan kita, dari makna-makna ayat itu dalam hati kita, sehingga dia wajilat qulubuhum, ada getaran di hati kita. Bahkan kemudian zadathum imana, bertambah iman kita. Itu yang perlu terus kita pegang dan selalu kita nikmati dalam proses menghafal Al-Quran. Apa yang kemudian semakin menguat dalam hati kita ketika kita menghafal Al-Quran dengan cara seperti ini, dengan pemahaman dan keyakinan seperti yang kita bahas ini, maka ini adalah pembahasan puncak kita. Yang berikutnya adalah ar-rafiqu ilan nabiyyin as-siddiqin as-suhada was-salihin.
Begitu kita terus sering mengulang-ulang dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita yakin inilah cara yang membuat kita akan bersahabat, berkumpul dengan para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang syuhada, yang semangat memperjuangkan agama Allah dan siap syahid, dan orang-orang yang soleh. Karena ketika kita menghafal Al-Quran, kita sedang mendidik ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dijamin oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita memurajaah, mengulang-ulang ayat itu, memang ikhlas karena taat kepada Allah dan Rasul, meyakini janji Allah dan Rasul seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, maka kita yang selalu memurajaah, mengulang ayat Allah dalam hafalan kita, faulaika ma'alladzina an'amallah, itulah kelompok orang-orang yang pasti mendapat nikmat Allah, maaf, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Luar biasa. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah kelompok terbaik yang menjadi teman akrab, rafiqa. Jadi kita sedang menyiapkan diri untuk mengakrabkan diri dengan hamba-hamba Allah yang sangat terpuji, ma'asyiral muslimin. Itu harus dibayangkan ketika kita mengulang hafalan kita, membaca ayat-ayat terus menerus dalam tilawah dan tahfidz kita. Spesial, memang sangat spesial, ma'asyiral muslimin. Jadi jangan kita merasa rugi waktu kita korbankan untuk memurajaah, tapi itu waktu yang spesial, sangat berharga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh dahsyat berikutnya yang sangat luar biasa. Ini semakin kita mengarah ke sini semakin puncak. Ketika kita asyik menghafal Al-Quran, menyenandungkan ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu ayat mungkin kita ulang puluhan kali karena lemah hafalan kita, berarti begitu banyak kali kita menguatkan sesuatu dalam diri kita melalui hafalan tadi. Apa itu? Al-mushtaqu, yaitu kita akan memperkuat kerinduan kita ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah berusaha menanamkan keindahan, rasa yang begitu membahagiakan setiap kita melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau kita nanti langsung mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala?
Itu harus terjadi. Itu logika sehat, logika yang sangat cerdas. Kalau sekarang kita sudah berusaha terus belajar merindukan saat-saat kita mengulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nanti mendengar langsung suaranya Allah di surga? Sangat rugi kalau kita hanya sibuk sekedar target berapa hafalan kita, atau kita kemudian kecewa, kita mengulang-ulang kok sekian kali belum hafal. Jangan kecewa. Begitu kita mengulang-ulang ayat itu tambahan kebaikan buat kita. Bahkan yang perlu kita kuatkan lagi, tambahan kerinduan kita bertemu dengan pemilik ya ayat-ayat ini. Itu yang terus kita perkuat dalam diri kita. Masalah muslim rahmatullah. Ini kesempatan spesial tadi, masalah muslimin. Aneh kalau kita selalu menghafal Al-Quran tapi tidak rindu dengan yang mengucapkannya, tidak rindu dengan ucapan langsungnya darinya. Ya Rahman Rahim, astagfirullah wa natubu ilaih. Wah, kita punya kesempatan yang luar biasa masalah muslimin. Ketika kita berlatih untuk selalu merasa ada yang hilang hari ini, kalau kita belum misalnya mengulang-ulang ayat Allah, bagaimana dengan mendengar langsung nanti suaranya Allah Subhanahu wa taala? Mari kita rasakan hal itu dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim. Idza dakhala jannata ahlul jannah. Ingat-ingat ini ma'asyiral muslimin. Ketika seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya hari ini adalah orang-orang yang sangat berhak untuk memenuhi jannahnya Allah yang tidak akan pernah penuh-penuh. Itu ma'asyiral muslimin rahmatullah. Ya, ketika semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Subhanallah. Pasti sangat gembira sekali kita ma'asyiral muslimin, memasuki tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia, oleh kita sekarang ini. Kita khayalkan sekuat apapun, kita menghayalkan bagaimana jannah, tidak akan sampai ma'asyiral muslimin. Khayalankan itu biasanya berlipat-lipat daripada kenyataan, kan begitu? Mau dilipat kalikan berapa gitu? Khayalan kita tentang keindahan di dunia ini masih lebih indah yang sesungguhnya nanti ada di jannah. Subhanallah. Allah Akbar. Ketika kita semua bersenang-senang ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada luar biasa ya Allah. Kegembiraan yang sudah nggak terbayang bagaimana penampilan kita, begitu indahnya penampilan kita. Bagaimana kita tertawa dan senang, riang gembira, nggak berhenti-henti. Tidak ada hentinya ma'asyiral muslimin. Jannatin na'im. Jadi jannah itu sifatnya kekal, na'im. Bahkan waladaina mazid, kata Allah. Bahkan sifatnya jannah itu bertambah-tambah kenikmatannya. Ya Rahman, sekarang kita ganteng, kita cantik yang bagi yang perempuan. Satu detik berikutnya lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi. Jadi surga itu bertambah-tambah nikmat dan indahnya. Begitu bertambah waktu kita di sana. Berbalikan dengan dunia, bertambah usia kita, tambah loyo. Bertambah usia kita, tambah reot. Fana gitu ya. Kalau dunia itu fana, kalau akhirat khalidina fiha. Ziyadah, tambah. Anda bisa bayangin begitu senangnya kita di jannah nanti ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiba-tiba
Kesenangan yang tidak terkira yang sedang kita lakukan di jannah itu. Berhenti. Entah melihat keindahan diri kita masing-masing, melihat rumah kita, aksesorisnya, menikmati indahnya nikmat dan indahnya minuman itu. Jadi minuman itu kan nikmat, dan nikmat dirasakan, nikmat dilihat, indah warnanya, dan keindahan warna minuman kita itu ya tidak bisa dikalahkan dengan keindahan di dunia ini. Itu gelasnya juga luar biasa Mas Remi. Tiba-tiba berhenti, semua berhenti. Apa? Ada yang lewat yang lebih indah. Apa itu? Yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Suaranya Allah untuk pertama kali kita dengarkan. Kalau selama di dunia kita berpayah-payah menikmati tilawah, tadabur, tahfidz yang kita bahas sekarang, langsung kita mendengarkan suaranya. Ingin tahu kalimat pertama yang kita dengarkan dari Allah? Hal turiduna syai'an azidukum. Itu kalimat pertama yang kita dengar, yang membuat kita terpana. Jadi kalau tadi kita melihat pasangan kita, melihat semuanya yang tiba-tiba berhenti, kita terpusat menikmati suara itu. Lebih penting dari yang ada di jannah. Lebih berharga, yaitu suaranya Allah. Hal turiduna syai'an azidukum. Ada yang kurang, kamu ingin tambahan? Subhanallah. Coba, hal turiduna, apakah kalian menginginkan syai'an, sesuatu kenikmatan, azidukum, yang ku tambah lagi? Bayangin coba, di tempat seperti itu Allah nanya seperti itu. Coba, ada yang kurang, saya tambahi. Subhanallah. Udah bobot katanya sudah luar biasa nikmatnya, suaranya indah sekali, karena Allah langsung menunjukkan suaranya kepada seluruh penghuni surga. Kita semua insya Allah semangatnya. Bayangin loh ini, kalau kita rindu tahfidz tilawah, bagaimana kita kerinduan dengan mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong itu yang sedang kita latih setiap kita memurojaah hafalan kita, yaitu memperkuat kerinduan langsung mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahmanur Rahim. Ada yang ingin tahu masyarakat muslimin? Ternyata seluruh penghuni surga di seluruh level, di seluruh tingkatan, begitu banyaknya penghuni surga tadi, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu semuanya berkumpul di jannah. Yang kata baginda Rasulullah SAW, level satu dengan berikutnya itu jaraknya seperti melihat bintang. Kama ra'aitan nujum, bagaimana melihat bintang. Bintang yang paling jauh itu sudah berapa jaraknya? Itu semua mendengarkan indahnya sapaan Allah, suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus itu ingatkan masyarakat muslimin. Ini hak masyarakat muslimin. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jawaban kita yang lagi nikmat itu, jadi jawaban kita yang lagi menikmati suaranya Allah itu, ya, jawaban kita sedang menikmati berbagai macam kenikmatan jannah tadi di awal. Apa yang kita sebut? Apa jawaban kita? Kita nggak menyebut ini kurang, enggak. Sudah nggak ada yang kurang. Bagaimana ada yang kurang? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa jawaban kita? Hal tubayyit wujuhana. Apa yang kurang ya Allah? Lihat wajah-wajah kami putih berseri-seri. Jawaban
testimoni kita, buktinya kami lihat wajah kami ini senang banget, mana mungkin ada yang kurang, kan begitu tuh. Alam tubayyid wujuhana ya Rahman Rahim. Kita jawab dengan bukti, nggak ada yang kurang. Alam tudhilnal jannah. Yang luar biasa lagi, kita mengakui bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga, tapi karena rahmat Allah. Alam tudkhilnal jannah, bukankah karena rahmatmu kami engkau masukkan ke dalam jannah. Tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, bukankah karena rahmatmu, kasih sayangmu kami selamat dari neraka ya Allah. Ini jawaban tawadu penghuni surga yang harus kita latih di dunia. Jangan sombongkan amal kita. Tolong jangan sebut-sebut amal kita, masalah muslimin. Nanti di surga nggak ada yang menyebut, aku ini kelompok ini, kami ini, dah aja. Gara-gara tidak, tapi kita mengakui begitu agungnya kita bisa mendengarkan langsung suaranya Allah. Gimana bisa ini? Semua gara rahmatmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak berhenti sampai di situ, ma'asyiral muslimin. Tidak selesai sampai di situ. Fayakshiful hijab. Allah memerintahkan tirai yang sangat indah. Jadi waktu kita mendengar itu, kita hanya menikmati suaranya. Fayakshiful hijab. Allah kemudian memerintahkan tirai yang sangat indah itu terbuka. Allah Akbar. Suaranya mengalahkan seluruh kenikmatan jannah. Bagaimana langsung melihat Allah? Allah menunjukkan dirinya kepada kita. Ya Allah, Allah menunjukkan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah membuktikan pada saat itu ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Syai' termasuk jannah, apalagi dunia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu gantengnya kita, luar biasa, nggak terkira. Begitu cantiknya wanita surga, nggak terkira. Allah lebih indah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan buktikan ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman ya Rahim. Rasulullah menggambarkan bagaimana perasaan kita di jannah nanti ketika terpana melihat Allah setelah tirai dibuka. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim. Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga, ahabbu ilaihim, yang paling mereka cintai. Tidak ada yang paling mereka cintai minan nazari ila rabbihim. Subhanallah. Dibanding dengan nazar, kalau bahasanya memelototi, melotot tanpa berkedip. Mungkin ada yang sering punya pengalaman tidak berkedip melihat itu tuh, ini Allah. Nazar, melihat, melotot melihat Rabb mereka. Kalau selama ini kita berpayah-payah memaksa diri untuk merasakan nikmatnya tilawah, tahfidz Al-Quran, hifdzul Quran, sekarang langsung suaranya sudah kita nikmati. Sekarang langsung kita melihat yang mengucapkan ayat-ayat itu.
Subhanallah. Semangatnya. Ini yang membuat kita bertahan, masalah muslimin. Pura-pura nggak capek, bolak-balik ke masjid, pura-pura kuat duduk, kuat-kuat duduk ya, pura-pura kuat, karena kita makin tua kan. Ba'da kajian, ba'da maghrib, ba'da subuh, pura-pura kuat, padahal capek juga. Kenapa? Itu tuh kita ingin langsung mendengarkan suaranya Allah. Jadi setiap kita membahas ayat-ayat Allah, kita langsung hubungkan dengan suara yang di surga itu, masalah muslimin. Dan kemudian puncaknya langsung membayangkan bahwa kita akan melihat langsung yang punya suara itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan, masalah muslimin? Bersama Al-Quran ini hidup jadi nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Ahlul Islam yang selalu tekun bersama di sini, mudah-mudahan bisa reuni di surga insyaallah. Okay? Masya Allah, luar biasa. Gimana yang membayangkan reuni di surga ya, Masya Allah, muslimin rahmakumullah. Ya Rahman Rahim. Dan akhirnya ini penutup kita, Masya Allah muslimin. Begitu kita merasakan, karena kita terlatih untuk tadi, yang puncak kita bahas tadi adalah kita merindukan yang punya suara, merindukan suara langsung dari Allah. Kita udah bukan penasaran lagi, sudah penasaran, ngebet, semuanya dah harus kita berusaha untuk itu, masalah muslimin. Ya, apalagi usia kita sama, semakin pendek nih, nggak lama lagi. Apa yang kita cari lagi, masalah muslimin rahmatullah? Karena kita sudah merasakan dari poin pertama sampai akhir ini, itu yang sedang kita berusaha merasakannya, maka dengan penuh kasih sayang, jangan sampai keluarga kita tidak melakukannya. Jangan sampai saudara kita tidak melakukannya. Jangan sampai orang lain tidak melakukannya. Jadi kita melihat orang itu bukan dengan benci ketika dia jauh dari Al-Quran, kasihan. Kita melihat orang lain bukan lagi asik kelompok saya, bukan. Rasa sayang kita ketika kita betul-betul sudah merasakan kenikmatan yang kita rasakan ini, kasihan orang lain tidak merasakannya. Apalagi kepada buzzer yang membenci Al-Quran. Yang terakhir lagi rame yang tuh pembakar Al-Quran, Swedia ya. Ya dah, di sana dah ya. Gimana masalah muslim rahmakumullah? Dan sempat kita subhanallah, ada wanita yang mengejar pembakar Al-Quran itu, ada tuh. Luar biasa, sampai terguling. Luar biasa itu. Allah. Ya Rahman ya Rahim. Saya ulang lagi yang poin pertama ini, yang akhir ini. Kalau kita benar-benar gitu loh memperjuangkan Al-Quran, bukan dengan semangat kebencian dengan orang yang tidak sekelompok dengan kita, asal beda jamaah kita membenci. Oh ya Allah, itu ilmu apa yang kita pakai? Beda masjid kita tidak saling tegur sapa, bahkan ada yang salam gak dijawab. Astagfirullahaladzim. Coba, benarkah kita ini mencintai Al-Quranul Karim? Benarkah kita sudah bisa merasakan kerinduan dengan yang punya kalam ini? Kalau ini yang kita punya, semangat kita berdakwah adalah semangat cinta, bukan kebencian, bukan semangat pengakuan.
Bukan masalah muslimin. Kasihan orang lain yang masih jauh dari Al-Quran. Itu yang menguat di hati kita kalau kita benar-benar sudah merasakan nikmat ini, masalah muslimin. Dan kita bersyukur jamaah lain juga rajin taklim. Udah jangan dikorak-korek macam-macam. Kita doakan agar mereka tetap istiqomah. Tolong, apa kerjaan kita ini di akhir hayat ini? Berarti sesama ahlul Quran ketika dia bertemu nyambung karena sama-sama memiliki cinta yang sama dengan Allah. Bukan gampang saling melengos, saling nyindir, saling apa. Oh, gimana kita ini masalah sini? Kita saling bantu kan. Kata Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong. Tolong itu baik, bagus, menguntungkan. Bukan menghina, bukan merendahkan, bukan sombong. Subhanallah. Apa itu yang terakhir? Pasti kita sangat senang mengajak orang lain untuk meramaikan Masjid Manarul Islam. Tolong kita kerjasama. Pasti kita ingin mengajak tetangga kita, gimana, ayo ikut. Caranya ya apa? Pokoknya kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang agar mereka juga merasakan nikmat Allah. Jadi jamaah kita bukan semakin berkurang. Ba'da maghrib, ba'da subuh misalnya, makin nambah. Harus begitu mestinya. Karena masing-masing kita punya semangat apa tadi? Mendakwahkan nilai Al-Quran ini. Ya, terlepas nanti mereka menolak, tapi mari kita berusaha untuk sama-sama untuk itu. Ini puncaknya, kita pasti semangat untuk mendakwahkan nilai Al-Quran. Karena sampainya ke Al-Quran kepada kita itu karena semangat dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Kan gitu, ingat ya kan? Sampainya Al-Quran sama kita karena semangat dakwahnya Rasul dan para sahabat dan para ulama dan para ustaz. Ingat itu masalah muslimin. Apa istilahnya? Ketok tular. Ayo kita tolak tular. Karena kita menjadi ahlul Quran. Sebagai penutup, mari kita malu dengan kadang-kadang kita punya sikap berdakwah tanpa disuruh. Dakwah tanpa disuruh. Dakwah dengan hati mengajak, ya kan? Apa itu? Kalau mau beli beras di sini belinya. Kenapa? Pelayanannya cepat, harganya juga lebih murah, barangnya bagus. Pernah nggak ngomong gitu sama orang lain? Ayo, pernah nggak? Kalau mau makan pagi yang enak, di sini. Pernah nggak? Atau sering? Ayo. Kalau mau beli kue dan pesan ini, beli di sini. Pernah nggak? Kan nggak disuruh sama yang punya. Sekarang Al-Quran yang kita cintai ini apa? Sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Oke? Maka sudah jelas ya, Rasulullah menyampaikan mutunya sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa manittaba'ani. Masya Allah. Katakan Muhammad, inilah jalan hidupku. Qul hadhihi sabili. Coba. Ad'u ilallah, aku selalu berdakwah kepada Allah, mengajak orang untuk mencintai Al-Quran. Terus ana wa manittaba'ani, diulang lagi, aku melakukannya dan pengikutku. Jadi pengikut Muhammad pasti berdakwah. Bukan wajib lagi nih, pasti dia berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan hidup kita hari ini semakin luar biasa, penuh dengan keceriaan dan kerinduan, ingin mendengar langsung pemilik Al-Quran, suaranya Allah
dan langsung berhadapan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membuat kita istiqomah, sabar dan mujahadah sampai akhir hayat. Menjadi ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.